Om Swastiastu. Selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan berbahagia serta sehat walafiat. Saya Lu Gede Chandra Puspita Gunawan dari SMA Negeri 2 Tabanan. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil telaah yang mengenai unsur intrinsik yang terdapat pada novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Parut. Suatu keindahan karya sastra sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur intrinsik yang merupakan sebagai pembangun dasar dari sebuah karya sastra. Lantas, berikut adalah unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada novel Ronggeng Dukuh Parut, yaitu: yang pertama, ada tema. Tema yang diangkat dari novel Ronggeng Dukuh Parut ini adalah permasalahan sosial, di mana yang pertama terdapat adanya kemiskinan pada masyarakat Dukuh Parut, sehingga para anak-anak Dukuh Parut hanya dapat makan dengan nasi gaplek. Namun, hal tersebut tidak dijadikan sesuatu yang harus ditangisi atau dikeluhkan oleh anak-anak kampung tersebut, tetapi justru dijadikan pembelajaran untuk memperjuangkan hidup dengan kerja keras ke depannya. Lalu yang kedua, kecemburuan sosial. Serintil yang sudah sukses menjadi penari ronggeng yang mendapatkan banyak harta dari pekerjaan itu menimbulkan perasaan iri dari perempuan-perempuan yang melihatnya. Mereka berjunjing tentang perhiasan yang dipakai Serintil dan cara memperolehnya. Yang kedua, ada alur. Alur yang terdapat dalam novel Ronggeng Dukuh Parut adalah alur campuran. Alur campuran terdiri dari alur menuju dan alur mundur. Alur mundur dikisahkan pada awal paragraf, yaitu pada 11 tahun lalu ketika Serintil masih bayi. Sedangkan alur maju terdapat pada paragraf ketiga ketika ayah Serintil mengakhiri pekerjaannya malam hari. Yang ketiga, ada setting atau latar. Pada novel Ronggeng Dukuh Parut terdapat 3 latar, yaitu yang pertama adalah latar tempat. Latar utama di novel ini adalah sebuah pendukuhan kecil yang sepi dan jauh dari keramaian penduduk, yaitu Dukuh Parut. Contohnya, di bawah pohon nangka, tempat ini merupakan tempat Serintil berkumpul dan bermain, serta mendendakan lagu ronggeng di waktu kecilnya. Yang kedua, adalah latar waktu. Pada tahun 1946, peristiwa kematian sebagian besar penduduk Dukuh Parut akibat keracunan tempe bongkrek orang tua Serintil. Pada 1960, terjadinya perampokan dan kekerasan senjata. Bahkan perampokan tersebut membakar rumah korbannya. Pada tahun 1965, saat kejadiannya, pertikaian politik dan Serintil terlibat di dalamnya. Latar suasana ceria ketika Serintil dan teman-temannya bermain di bawah pohon nangka. Panik ketika kejadian tempe bongkrek yang terjadi di Dukuh Parut pada tahun 1946. Dalam haru biru kepanikan, guru bongkrek mulai diteriaki orang. Sedih ketika warta menembangkan lagu duka bagi para yatim piatu. Yang keempat ada tokoh atau penokohan. Rasus merupakan pemuda yang lugu, polos, bersahabat, dan sangat mencintai Serintil. Serintil merupakan seseorang gadis yang lahir di keluarga miskin dan kehilangan orang tuanya karena tempe bongkrek, sehingga ia dibesarkan oleh neneknya yang sudah tua dan pikun. Yang kelima, ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang paling menonjol pada novel Ronggeng Dukuh Parut yaitu majas hiperbola. Pertanyaan yang melebih-lebihkan. Contohnya, kedua unggas itu telah melayang beratus-ratus kilometer. Majas personifikasi. Suatu kiasan pada benda mati seolah-olah bertindak seperti manusia. Contohnya, gumparan rumput kering menggelinding dan berhenti karena terhalang pemata. Amanat. Jangan suka membicarakan keburukan orang. Janganlah mau menyerahkan keperawanan demi sebuah cita-cita. Jangan melihat seseorang itu hanya dari luarnya saja, melainkan dari hatinya.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Bye bye.